Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahman Amin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Security. Suatu kehormatan yang sangat berarti bagi saya karena dapat diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari komandan saya ini di dalam kepolisian ya, yang diketahui pada biodata yang tertera dalam paparan itu merupakan komandan yang berdinas aktif sebagai perwira pertama pada Divisi Hukum Mabes Polri. Baik, saya ucapkan terima kasih juga pada kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan tugas ini dalam pembuatan video mengenai 3 materi mengenai manajemen security, yaitu yang pertama berfokus kepada tinjauan umum security, yang kedua berfokus kepada dasar keilmuan security, dan materi ketiga berfokus kepada pengembangan dan pengamanan swakarsa serta fungsi kepolisian. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan karya yang sesuai dengan harapan Bapak, dan kiranya mohon dimaafkan bila mana terdapat kekurangan selama proses pembuatan video berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tinjauan umum manajemen security. Nah, tinjauan manajemen ini apa sih? Gitu. Jadi kata manajemen ini berasal dari bahasa Perancis kuno yang berarti manajemen, yang memiliki arti seni dalam melaksanakan dan mengatur. Lalu menurut Sudarwan mendefinisikan seni sebagai media untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai organisasi. Kemudian manajemen ini sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Lalu tujuan dapat dicapai dengan di dalam perencanaan tersebut. Sementara efisien atau sangkil itu berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar ini terkoordinisir dengan baik dan sesuai dengan pada jadwalnya. Gitu. Lalu manajemen security itu terdiri atas 2 suku kata, yaitu manajemen dan security. Apa itu manajemen? Manajemen bermakna untuk mengatur atau mengelola, yang mencakup 4 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol atau mengawasi. Kata security sendiri bermakna keamanan yang mencakup keamanan yang menyeluruh. Jadi manajemen security ini merupakan rangkaian proses kegiatan security yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendaliannya secara profesional dan terintegrasi guna mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman. Ini berdasarkan kutipan dari Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 dalam buku naskah akademik Manajemen Security Ubara Jaya tahun 2017. Lalu kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tinjauan security. Security dalam kamus istilah kepolisian pada tahun 1987, yaitu yang pertama, ia memiliki rasa bebas dari gangguan fisik maupun psikis. Yang kedua, kondisi yang memungkinkan tiap warga di dalam masyarakat Indonesia melakukan segala kegiatan kehidupannya menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Arti aman dari sumber lain yaitu kamus istilah intelijen, yang merupakan keadaan yang menunjukkan A. adanya perasaan bebas dari gangguan fisik atau psikis. Lalu yang B. adanya perasaan bebas dari keraguan-raguan. Yang C. adanya perasaan bebas dari risiko. Dan yang terakhir itu ada perasaan damai lahir dan batin. Lalu apa sih pemaknaan dari tinjauan manajemen security itu sendiri? Itu berarti langkah-langkah yang perlu diselenggarakan dalam membuat upaya keamanan dan pencegahan kerugian agar tidak terjadi gangguan yang dapat menimbulkan kerugian dengan dasar efektif dan efisien. Lalu secara umum ini manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai hasrat yang primer dalam kehidupannya. Manajemen security adalah proses kegiatan security yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman yang tertuang dalam Perkap nomor 24 tahun 2000. Lalu di materi kedua kita bisa mempelajari tentang
dasar-dasar keilmuan security. Karena sudah terangkum dan tertera pada penjelasan materi yang pertama mengenai tinjauan manajemen security, pada materi kedua kali ini saya hanya masuk ke dalam pembahasan yaitu manajemen security. Berikut merupakan perincian beberapa penjelasannya. Yang pertama, tadi kan sudah sering disebutkan, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini merupakan proses perencanaan yang menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kalau di dalam Polri sendiri ini ada satuan kerja perencanaan, itu untuk pengorganisasian serta pengaturan anggaran supaya terciptanya kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada kemampuan anggaran tiap masing-masing fungsi. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur dan membagi pekerjaan kepada bawahan. Dalam konteks ini, manajer security membentuk rantai komando, chain of command, memberi penjelasan mengenai pembagian kerja, siapa yang bekerja, tiap bagiannya, dan dengan cara apa. Lalu yang ketiga ada kepegawaian atau staffing, yaitu menekankan pada proses rekrutmen dan pelatihan pegawai security. Ini kalau di Polri sendiri biasanya itu yang mempunyai ranah untuk kepegawaian ini di sumber daya manusia atau SDM. Itu yang keempat. Lalu ada pengarahan atau directing. Itu menitik beratkan bahwa personil security adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keteledoran, maka diperlukan pengawasan kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Lalu nih yang kelima nih, yang terakhir, itu ada pengendalian atau controlling, yaitu melakukan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bila tujuan organisasi tidak tercapai, maka harus dicari penyebabnya untuk dilakukan perbaikan. Biasanya kalau di Polri ini dikenal dengan ANEF, analisis dan evaluasi. Ini dilakukan setelah mungkin dari rangkaian-rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama seminggu, sebulan, atau bahkan tahunan. Dan ini dikenal juga pada rencana strategis di Polri. Itu ranahnya dari bagian perencanaan Polri. Lalu teori manajemen security ini dikutip berdasarkan teori Abraham Maslow dengan teorinya yang berjudul teori hierarki kebutuhan manusia. Dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyusun teori hierarki kebutuhan manusia, di mana variasi kebutuhan manusia itu dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang itu harus mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasan yang masih sangat kecil. Dia akan kembali kepada jenjang yang motivasinya itu bisa bertingkat gitu. Maksudnya pada kebutuhan tingkat ini yang lebih rendah itu harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Lalu kan tidak asing ya di manajemen security ini tentang tata tentram kerja. Lalu apa sih tata tentram Kertaraja tuh? Tata tentram Kertaraja ini berawal dari konsep Prabu Wastu Kencana sebagai Raja Sunda Galuh pada tahun 1382. Itu juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi kedua. Dalam prasastinya yang ditemukan di Astana Gede, Kawali, daerah Ciamis, Jawa Barat, yang intinya berisikan tata sendiri itu merupakan persyaratan untuk mencapai rasa tentram, karena rasa aman atau keamanan yang diinginkan oleh masyarakat itu tidak akan terwujud sebagaimana diinginkan masyarakat kalau tidak ada kesadaran serta ketentuan yang didasarkan atas kepentingan bersama dari masyarakat itu sendiri. Lalu tentram adalah kesadaran bahwa masyarakat Kerta tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat, tetapi harus didasarkan pada rasa aman di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi tentram ini merupakan rasa aman atau keamanan yang perlu diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga ada Kerta, adalah raharja yang datang tidak begitu saja bagaikan embun di waktu pagi, melainkan harus diperjuangkan dengan kegiatan atau kesibukan dan usaha dari masyarakat itu sendiri. Lalu ada raharja. Raharja ini adalah tujuan yang utama yang ingin dicapai oleh masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat ini ia selalu mengidapkan untuk tercapainya kesejahteraan material dan kebahagiaan moral, kehidupan sejahtera lahir dan bahagia batin, seperti itu. Baik, kiranya berikut merupakan paparan yang saya pelajari dan saya rangkum sendiri dari PowerPoint yang telah dikirimkan
dan materi pembelajaran yang telah dikirimkan dari Bapak Rahman Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf karena mungkin kurang baik, kurang bagus dari spesifikasi video ini sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.